secara turun kita nggak bisa bersama-sama. Tapi mari setiap kita yang ada di rumah, kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang tidak terbatas. Mari kita persiapkan hati kita saat ini. Kita
Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau sama-sama puji menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, mungkin secara tubuh kami gak bisa bersama-sama saat ini dengan jemaat-Mu Tuhan, tapi biarkan hati kami mau bersatu Tuhan. Kami mau katakan Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang mampu Tuhan, Kau yang Allah yang mampu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pak jemaat, mari kita mau akan sekali lagi pujian ini dari awal. Ku datang ya Tuhan. Setiap kami para jemaat-Mu Tuhan, kita bersama-sama Tuhan bisa menyembah memuji Engkau Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kau Allah ya Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini kami mulai Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juru selamat kami yang hidup. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Ya.
Saat ini kita mau nyanyikan satu pujian, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Bahwa di situ pasti ada kemenangan Tuhan yang terjadi. Amin. Amin. Kita mau angkat satu pujian lagi, Allahku dahsyat. Bahwa kita punya Allah yang hebat.
mengatasi segala sesuatu. Saat ini kita mau siapkan hati kita mau angkat satu pujian Indonesia bagi kemuliaan. percaya sama Engkau Tuhan, kami percaya kepada Engkau Tuhan.
kami punya Allah yang dahsyat ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, seluruh bumi ini dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau yang akan merancangkan segala sesuatunya begitu indah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat keadaan kami seperti ini Tuhan, Kau yang akan selalu menyertai kami kemanapun kami pergi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, saat kami ini ibadah bersama-sama Tuhan, kami mau percaya, kami punya iman yang besar Tuhan, bahwa hari yang akan datang Tuhan, bahwa kami bisa beribadah bersama lagi Tuhan. Saat ini Tuhan, setiap jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan, mari Tuhan sembuhkan, mari Tuhan pulihkan Tuhan, karena Engkau Tuhan dokter segala dokter Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, kami mendengar setiap firman-Mu Tuhan. Saat ini kami mau terima firman-Mu Tuhan, kami mau terima berkat-Mu saat ini Tuhan. Karena Allah kami, Allah yang hebat, Allah yang begitu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang Kau bagikan sabda-Mu Tuhan. Kau yang tutup bungkus Tuhan kehidupannya, setiap mulut di lidahnya Tuhan, yang apapun yang diperkatakannya Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami mau katakan Tuhan, ketika kami Tuhan tidak mampu Tuhan, kami mau katakan kalau kami punya Allah yang hebat, bahwa kami bisa bersemangat bersama Engkau Tuhan. Karena kami yakin percaya Tuhan, Kau yang pulihkan bangsa negeri kami Tuhan. Karena Engkau Raja segala Raja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selamat kami yang hidup. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Baik, selamat pagi anak-anak Tuhan GPDI Oret Lama Jaya. Kembali lagi kita akan bertemu di dalam ibadah keluarga bersama. Hari ini kita merayakan Paskah dari Tuhan Yesus. Hari ini kita bersukacita. Kenapa? Karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Di dunia ini semua nabi, semua rasul telah mati, tetapi tidak ada yang bangkit kembali. Tapi berita baik hari ini, Alkitab mengatakan bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib. Yesus sudah dikubur, tetapi ternyata kubur tidak bisa menahan Yesus. Kematian tidak bisa menahan Yesus di dalam kuburan. Pada hari yang ketiga, pada hari pertama minggu itu, Yesus sudah bangkit. Puji Tuhan. Mari kita persiapkan firman Tuhan kita, Alkitab kita bersama-sama. Anak-anak, mungkin juga anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu semua, dimanapun berada, di rumah, atau mungkin juga lagi di jalan, atau mungkin juga lagi di berbagai tempat. Mari siapkan firman Tuhan. Kita ingin beribadah hari ini, berkumpul bersama, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah tema yang menarik, tentang stay in the house, tinggal di dalam rumah. Tinggal di dalam rumah ini menjadi salah satu dari anjuran pemerintah. Pertama, untuk melakukan social distancing, kita harus ambil jarak, ya, jarak antara seorang dengan orang lain. Yang kedua, kita diajarkan untuk selalu mencuci tangan. Ya, yang ketiga, kita juga harus selalu menggunakan masker ketika kita mungkin batuk. Dan hari ini kita ingin belajar. Yang keempat adalah stay in the house, tinggal di dalam rumah. Pemerintah mengatakan bekerjalah dari rumah, belajarlah di rumah, dan ibadah juga di rumah. Mari hari ini kita ingin menerima firman Tuhan, ingin merayakan Paskah juga dari rumah. Saya percaya tidak ada kurangnya ketika kita berada di dalam rumah.
Puji Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari nats yang pertama, yaitu kitab Yosua pasal yang kedua ayat 18 dan 19. Sebetulnya kalau kita ingin membaca lebih lengkap, kita bisa membaca dari ayat yang pertama. Yosua pasal 2 ayat 18 dan 19. Saya akan bacakan saja. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau kaitkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Ayat 19. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun yang akan ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kita baru saja membaca nats ini, yaitu nats yang diberikan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Tetapi mari kita melihat kembali kepada pokok permasalahan tadi. Kenapa kita mesti stay at home? Kenapa kita mesti tinggal di dalam rumah? Mungkin ketika kita melihat anak-anak kita ada di luar, sering kita mengatakan, nah ayo masuk ke dalam rumah. Ayo jangan di luar terus, masuk ke dalam rumah. Mungkin orang tua yang mengatakan, jangan sampai nilai kamu menjadi kurang, nilai kamu jadi merah, rapot kamu merah, gara-gara kamu main terus di luar, bersenang-senang terus di luar, sehingga kamu harus masuk dalam rumah, dan di dalam rumah kerjain PR, belajar, kerjain tugas. Kalau sekarang tugasnya online. Alasan yang kedua, mungkin orang tua menyuruh anaknya untuk tinggal di rumah adalah alasan keamanan. Karena di luar itu mungkin berbahaya, di luar itu tidak aman. Akan lebih baik tinggal di dalam rumah. Ada orang-orang yang jahat, ada orang-orang yang senang dengan mereka, atau kalau mungkin juga anak-anak di luar kepanasan terus, atau mungkin keanginan bisa mereka sakit, atau juga mereka kedinginan, masuk angin dan sebagainya. Saya orang tua mengatakan, ayo pulang ke rumah, masuk dalam rumah. Alasan yang ketiga, kenapa kita sering mengatakan, ayo masuk ke dalam rumah, tinggal di dalam rumah. Sebetulnya rumah itu adalah tempat yang aman. Rumah itu adalah tempat perlindungan. Rumah itu adalah tempat yang nyaman. Di dalam rumah itu ada makanan. Di dalam rumah itu ada hiburan. Di dalam rumah itu ada sukacita. Dan di dalam rumah pun ada sosialisasi. Dan di dalam rumah ada persekutuan. Di dalam rumah pun ada hubungan antara kita dengan sesama, antara kita dengan keluarga, dan antara kita dengan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa rumahmu akan disebut sebagai rumah doa segala bangsa. Mari kita galakan kata-kata tinggal di rumah. Amin. Stay in the house. Mari kita dalam keadaan yang seperti ini tinggallah di dalam rumah, karena di luar rumah itu berbahaya, dan itu adalah himbauan pemerintah, dan kita taat kepada pemerintah untuk apa? Untuk menghalangi persebaran virus yang disebut dengan virus corona itu. Mari kita sekat dengan apa? Untuk tidak berhubungan dengan orang lain. Mari kita sekat untuk apa? Untuk kita tidak terpapar oleh virus-virus yang dikatakan tadi berbahaya dan mematikan. Sampai hari ini sudah ribuan orang
Sampai hari ini sudah sekian ribu orang terpapar. Mari, anjuran pemerintah, anjuran WHO untuk stay in the house, untuk tinggal di dalam rumah, mari kita laksanakan dengan baik, dengan penuh disiplin. Masih banyak orang-orang yang mengabaikan ini, untuk tidak tinggal di dalam rumah, keluar dari rumah, pergi ke tempat wisata, pergi ke mall, pergi ke tempat hiburan. Lah, kita berada di dalam keadaan yang suasana yang gawat, suasana yang berbahaya. Seperti kita berkata kepada anak-anak, mari masuk, jangan tinggal di luar, dalam rumah, tinggal di dalam rumah. Karena di dalam rumah adalah tempat yang aman. Firman Tuhan kita sudah baca apa yang dikatakan oleh Yosua, oleh para pengintai ini kepada Rahab. Siapakah Rahab? Rahab itu adalah seorang yang sudah menyelamatkan dua pengintai yang diutus oleh Yosua untuk memasuki negeri Yeriko. Dua pengintai, kalau kita membaca di dalam Yosua pasal 2, pengintai masuk ke dalam negeri Yeriko, tetapi dia dikenali oleh orang-orang. Kemudian orang-orang dari negeri Yeriko mencari itu kedua orang itu. Tetapi Rahab dengan imannya menyelamatkan dua orang ini. Dinaikkannya di atas soto rumahnya, di lotengnya, ditutupinya dengan jerami. Kemudian apa yang kita lihat? Ketika tentara-tentara itu datang mencari ke rumah Rahab, Rahab katakan, iya betul, tadi ada dua orang Israel yang masuk ke negeri kita, dan bahkan ke rumah saya. Dan saya katakan, pergi keluar. Dan dia sudah pergi keluar. Jadi kejarlah kau ke sana, ke gunung. Setelah tentara-tentara itu keluar, dia mengatakan kepada dua pengintai itu, tadi orang Israel datang ke sini dan mencari kamu. Sehingga kedua orang itu aman di dalam rumahnya Rahab. Kedua orang pengintai itu aman di dalam rumahnya Rahab. Jadi kenapa kita harus keluar rumah? Firman mengatakan tinggal di dalam rumah. Dan tiba gilirannya, pengintai itu sudah memata-matai seperti apa kota Yeriko yang akan dihancurkan oleh bangsa Israel. Kedua pengintai itu permisi mau pulang. Tetapi Rahab berkata, tidak mungkin kamu pulang begitu saja dan tidak menjamin keselamatan saya. Manakala ketika bangsa Israel datang mengepung kami dan menghancurkan Yeriko, dan kami akan binasa. Rahab meminta tanda. Rahab meminta kepada kedua pengintai itu untuk menyelamatkan mereka ketika mereka datang menyerang negeri Yeriko. Saudara-saudara sekalian, apa yang dikatakan di dalam notes ini, dua pengintai mengatakan, mari, ayahmu panggil, ibumu panggil, semua keluarga, pamanmu, bibimu, keponakanmu, ambil semua, siapapun, tinggallah di dalam rumahmu, kumpulkanlah di dalam rumahmu, dan setiap orang yang keluar, ketika ada bala datang, tanggung sendiri. Kita kadang tidak taat dengan firman Tuhan. Kadang kita tidak taat dengan peraturan. Kadang juga kita tidak taat dengan aturan pemerintah, anjuran pemerintah. Pemerintah itu bagaikan orang tua kita yang mengayomi anak-anaknya, tetapi kita bandel. Tetapi kita memaksakan diri. Kita pergi keluar rumah, jalan-jalan, minum, ngopi, dan seterusnya. Pemerintah mengatakan, kalau tidak ada keperluan yang mendesak, tidak perlu keluar rumah. Stay at home. Stay in the house, tinggallah di dalam rumah. Seperti kedua pengintai ini selamat tinggal di dalam rumahnya Rahab. Tetapi gilirannya sekarang juga, ketika bangsa Israel hendak menyerang kota itu, Rahab meminta jaminan daripada kedua pengintai. Saudaraku sekalian, itu yang terjadi. Sehingga
Ketika bala tentara Israel datang dan mengepung kota Yeriko, kemudian mereka berbaris dan menyalakan berbaris selama 7 hari. Hari yang pertama mereka mengelilingi benteng Yeriko dengan tenang. Tidak ada satu orang pun yang menyalakan nafirinya. Tidak ada pun juga mungkin sekarang orang yang menyalakan handphone ya, atau membuat posting, atau menyalakan permainan-permainan game. Bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko pertama. Kali yang kedua demikian. Kali yang ketiga demikian. Kali yang keempat pun demikian. Hari yang kelima pun bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko. Tetapi hari yang ketujuh, mereka mengelilingi 7 kali keliling. Pada kelilingan yang ketujuh mereka bertempik sorak, meniupkan trompet yang besar, bersorak-sorai tanda kemenangan, kuasa Tuhan terjadi. Dan betul, tiba-tiba tembok Yeriko yang kokoh dan megah besar itu runtuh dengan kuasa Allah. Semua orang di sana, sehingga tentara Israel masuk ke dalam kota Yeriko dan mereka menghabiskan tentara-tentara orang Yeriko yang dikatakan adalah bangsa keturunan raksasa itu, ditebas oleh mereka dan dikalahkannya. Tiba gilirannya Rahab dan keluarganya. Kalau kita membaca pasal yang ke-6 dari kitab Yosua, ternyata kedua pengintai itu dan Yosua menepati janjinya. Rahab dan keluarganya ada di dalam rumahnya Rahab, dan rumah Rahab sudah diberi tanda apa? Tanda benang merah, tanda tali merah, tali kirmisi diturunkan dari jendela atasnya, di mana kedua pengintai ini pernah turun dari jendela untuk meloloskan diri. Bapak Ibu sekalian, Rahab beserta seluruh isi keluarganya diselamatkan. Karena apa? Pertama, Rahab dan keluarganya stay in the house, tinggal di dalam rumah. Mereka tidak ada yang keluar ketika bangsa Israel selama 6 hari mengepung mereka. Tidak ada yang berkeliaran, tidak ada yang jalan-jalan keluar, tetapi mereka tinggal di dalam rumah. Mau taat nggak kita dengan ajaran pemerintah? Tinggal di dalam rumah. Keluar rumah berbahaya. Tinggal di dalam rumah selamat. Masuklah ke dalam rumah kalau kau mau selamat. Sudah dibuktikan oleh Rahab. Yang kedua, kenapa Rahab itu selamat? Bukan saja pertama tinggal di dalam rumah, tetapi tali benang merah tadi yang diulurkan ke bawah, yang menyatakan bagaimana rumah itu tidak boleh dihancurkan. Bagaimana di dalam rumah itu ada orang-orang yang percaya dan berharap dan punya iman kepada Tuhan. Walaupun sekalipun dia adalah seorang Rahab, seorang sundal, tetapi dia beriman kepada Tuhan. Jadi bagaimana? Tinggallah di dalam rumah. Yang sepakat katakan amin. Amin. Itu nats pertama yang kita baca dari kisah Rahab di dalam buku Yosua. Yang kedua, saya ingin membaca nats yang kedua, yaitu dari Keluaran pasal 12. Kalau kita membaca kitab Keluaran pasal 12, ayat 21 sampai dengan ayat 22. Sama juga sebetulnya kalau kita ingin membaca lebih lengkap, kita bisa membaca dari ayat yang pertama dari pasal 12 ini. Saya membaca Keluaran pasal 12 ayat
21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi." Yang sepakat katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi kita melihat ini adalah peristiwa Paskah pertama. Di dalam Paskah pertama ini ada sebuah keadaan yang sangat mendesak. Bagaimana bangsa Israel di negeri Mesir, 430 tahun bangsa ini berkembang dari sebuah keluarga Yusuf, kemudian dia berkembang menjadi suatu keluarga, suatu komunitas, menjadi suatu bangsa yang besar. Dan tiba saatnya bangsa ini untuk keluar dari negeri, menjadi negeri penjajahan. Di dalam negeri Mesir, keluar ke negeri yang sudah dijanjikan Tuhan. Tetapi Firaun bersikeras untuk tidak mengeluarkan mereka, tetapi mereka memperlakukan bangsa Israel sebagai jajahannya. Bangsa Israel memperlakukan mereka sebagai orang-orang belia, sebagai budak-budak di tanah Mesir, sehingga bangsa Israel menderita kesusahan. Dan bangsa Israel betul-betul berteriak berdoa kepada Tuhan, meminta seorang pemimpin untuk membebaskan mereka. Tetapi rupanya suatu saat Allah mendengar doa mereka. Allah mendengar seruan Yakub. Allah mendengar seruan cucu-cucunya dari Yusuf, anak-anaknya Yusuf, sehingga Allah mengirim Musa. Setelah melewati pelatihan 40 tahun di padang gurun, Musa kembali untuk memimpin bangsa Israel keluar. Tetapi begitu susahnya Bang Fir'aun untuk melepaskan mereka. Ada tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga. Ada bala pertama 1, 2, 3 sampai dengan 9 tulah. Air semua menjadi darah di Mesir. Banyak belalang, banyak katak, tetapi juga tidak membuat hati Fir'aun tergetar untuk mengeluarkan bangsa Israel dari negeri Mesir. Tetapi apa yang dicatat di dalam kitab Keluaran kedua pasal 12? Allah menyerahkan bangsa Israel dan juga tentara-tentara Mesir, bangsa Mesir, dengan sebuah tulah, yaitu disebut dengan kematian anak sulung. Tetapi Allah memberitakan kepada bangsa Israel melalui Musa, yang di dalam ayat pasal 21 ini, mereka harus mengambil seekor anak domba yang berumur 1 tahun atau lebih. Domba ini harus sehat, domba ini harus baik keadaannya, tidak boleh kurus, tidak boleh korengan, tetapi anak domba yang sehat, anak domba yang bagus. Kemudian orang Israel harus menyembelihnya di depan rumah mereka dan menampung airnya di dalam baskom. Kemudian mereka harus melaburkannya dengan hisop di tiang pintu tiang rumah mereka, di atas dan di samping-sampingnya. Itu yang dikatakan. Karena apa? Karena Tuhan berkata, pada malam itu malaikat Tuhan akan datang dan mencabut setiap anak-anak sulung manusia maupun hewan yang ada di negeri Mesir. Dan apa yang diminta oleh firman mengatakan, pertama tadi, laburkanlah darah domba itu di tiang-tiang pintu,
sehingga mereka melakukan itu, memotong anak domba 1 tahun, kemudian melaburkannya di pintu palang rumah mereka. Bagaimana bangsa Israel bisa terluput dari wabah kematian anak sulung? Mereka melaburkan darah anak domba itu. Yang kedua apa? Yang kedua, mereka harus tinggal di dalam rumah. Tak seorang pun boleh keluar, tak seorang pun tidak boleh jalan-jalan, tak seorang pun gak boleh untuk membeli sesuatu mungkin atau mencari sesuatu di luar, tapi harus tinggal di dalam rumah, karena malaikat Tuhan akan datang dan mencabut nyawa semua orang, anak-anak sulung daripada bangsa Mesir. Terjadi pada malam hari. Malam berbicara malapetaka. Malam berbicara tentang kengerian, sesuatu saat yang menakutkan. Mungkin sekarang kita mengatakan, wah banyak lampu, banyak hiburan malam, sehingga kita bisa ngape di kafe sampai larut malam, sampai pagi juga. Lah sekarang tidak mengerikan, malah betul. Tetapi pada waktu itu, malam berbicara tentang suatu keadaan yang mencekam. Malam berbicara tentang suatu keadaan yang mengerikan. Bangsa Israel tinggal di dalam rumah. Tidak ada yang berani keluar. Mungkin hanya bintang-bintang di langit yang terlihat, yang menyinari mereka. Dan di tengah malam, malaikat Tuhan itu datang. Dan betul, terdengarlah di negeri Mesir, seluruh Mesir, ada rintisan, ada tangisan, di mana di dalam rumah, setiap rumah orang Mesir, terjadi kematian anak sulung mereka. Tidak terlepas mungkin bayi atau anak-anak, semua anak sulung mereka mendapatkan kemalangan, ditimpa kemalangan, lebih mungkin daripada bahaya penyakit COVID sekarang ini. Firaun sebagai pemimpin, mungkin kalau sekarang diambil handphonenya kemudian telepon, mana nomornya si Musa ya, diambil handphonenya kemudian dia ambil teleponnya, dia berkata, Musa, apa yang terjadi, apa yang kamu kerjakan sekarang ini dengan keadaan kami? 9 tulah sudah keluar, 9 wabah sudah keluar, dan hari ini yang sangat mengerikan. Semua bangsa kami, orang-orang Mesir, mendapatkan kematian. Bahkan anak saya pun sendiri mati. Sehingga Firaun speechless, kalau kita katakan, tidak bisa lagi berkata-kata apa. Semua keluarga kerajaan menangis, istrinya juga menangis. Ia menangisi anaknya sendiri yang mati ketika itu. Dan dia berkata, datanglah kemari cepat-cepat, bawa keluar bangsa ini. Kamu menjadi masalah bagi kami. Saudaraku sekalian, apa yang terjadi ketika malaikat maut itu datang? Malaikat maut melewati rumah, ambang rumah yang ada tanda darahnya. Kata Passover, Paskah, itu artinya melewati. Malaikat maut melewati rumah-rumah dengan tanda darah. Tadi di dalam cerita pertama, di nats pertama, Tuhan menyelamatkan Rahab dengan keluarganya dengan ada tanda merah. Sekarang kita melihat bagaimana juga Allah menyelamatkan bangsa Israel karena ada tanda darah itu di dalam pintu rumah mereka. Bagaimana bangsa Israel bisa selamat? Saya ulangi lagi, karena bangsa Israel mengambil domba Paskah. Karena bangsa Israel mengambil domba Paskah, memotongnya dan kemudian melaburkan darahnya di dalam pintu rumah mereka. Apakah kita juga
seperti bangsa Israel mau mengambil anak domba Paskah itu. Yohanes berkata, Yohanes pertama 29, lihatlah anak domba Allah yang mengaku dosa seluruh dunia. Lihatlah Yesus, anak domba Paskah yang sudah tersembelih mengangkut dosa seluruh dunia ini. Kalau saya mengatakan ketika Kain dan Habil mempersembahkan, memotong dombanya, mempersembahkan kepada Tuhan. Habil mempersembahkan domba untuk dirinya sendiri. Bangsa Israel di dalam Keluaran 12 ini memotong domba untuk apa? Untuk keselamatan keluarganya. Saudaraku sekalian, tetapi Yesus datang sebagai anak domba Paskah. Yesus datang sebagai anak domba Paskah bukan untuk satu orang, bukan untuk satu keluarga, bukan untuk satu bangsa, tapi Yesus datang menjadi domba Paskah untuk seluruh bangsa. Yang sempat katakan amin. Luar biasa. Prinsip dunia itu adalah MLM. Banyak orang untuk mengangkat satu orang. Saya ulangi lagi. Prinsip multi level marketing itu adalah banyak downline supaya upline-nya makin lama makin naik. Supaya upline-nya makin lama makin naik. Yang pertama akan paling di atas. Karena apa? Karena orang banyak mengangkat dia menjadi di atas. Tetapi prinsip firman Tuhan mengatakan tidak demikian. Kristus menjadi domba Paskah bukan karena banyak orang supaya dia di atas, tetapi justru satu orang untuk orang banyak. Puji Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Petrus? 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bangsa Israel diselamatkan karena anak domba, dan Kristus menjadi domba Paskah kita. Yesus menjadi domba Paskah kita semua. Karena apa? Kita ditebus bukan emas. Kalau dengan emas atau dengan perak, saya kata, mungkin saudara mengatakan, Pak Herman, saya juga banyak emas saya, berkilo-kilo emas saya. Kalau ditebus dengan mobil saya juga lebih bagus. Kalau ditebus dengan apa perhiasan apapun, mungkin saudara punya. Tapi ketika saudara harus mengatakan ditebus dengan darah yang mahal, saudara berkata, oh, itu tidak mungkin bagi saya lakukan. Itulah yang Yesus lakukan. Di dalam Paskah ini, itulah yang Yesus lakukan. Bahkan Ibrani mengatakan semua imam-imam mempersembahkan korban itu, korban lembu, korban sapi, korban domba, itu darah domba yang dikorbankan. Tetapi Kristus sebagai imam rajani yang sekarang menjadi imam, bukan membawa darah domba, bukan membawa darah lembu, tetapi membawa darahnya sendiri. Haleluya. Luar biasa. Yesus membawa darahnya sendiri. Untuk apa?
untuk orang banyak. Untuk apa? Untuk semua bangsa. Untuk bangsa-bangsa yang di dunia. Dia adalah darah yang tidak bercacat. Dia adalah orang yang tidak bernoda. Dia adalah yang layak. Yang tadi dikatakan seperti domba yang umur 1 tahun. Dia tidak boleh bercacat. Tidak boleh ada kelainan di dalam domba itu. Bulunya harus bagus, harus sehat. Dan Yesus dibuktikan bahwa dia itu adalah anak domba Paskah yang sehat. Petrus berani mengatakan bahwa tidak ada dosa di dalam diri Yesus. Tidak ada kesalahan pun pada diri Yesus. Satu orang dari orang yang disalib bersama dengan Yesus mengatakan, kamu layak untuk dihukum karena kesalahan-kesalahan kita. Tapi dia tidak layak untuk mati di atas kayu salib. Kepala pasukan Roma pun mengatakan, ketika melihat apa yang terjadi pada penyaliban itu, dia berkata, sungguh dia adalah orang benar. Yang seperti katakan amin. Puji Tuhan. Yesus itu adalah anak domba Paskah yang tidak bercacat. Sehingga persembahan yang diberikan oleh Yesus adalah persembahan yang sempurna. Persembahan Yesus adalah persembahan yang berharga. Jadi korban Yesus adalah korban yang layak. Saya membaca Ibrani pasal 11 ayat 28. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Katakan amin. Ketika COVID ini melanda dunia, melanda kita semua, ada di samping kanan kiri kita mungkin, ada di depan rumah kita mungkin. Ketika virus corona ini datang, ketika melihat tanda darah di dalam rumah kita, di ambang rumah kita, dia lewat. Amin. Ketika COVID ini lewat datang di dalam kehidupan kita dan melihat ada tanda darah di dalam kehidupan kita, dia lewat. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa darah kambing domba itu menjadi darah Paskah yang dicurahkan bagi kita semua. Sebetulnya domba Paskah di sana tidak layak dia untuk mati karena dia tidak punya salah. Mungkin lembu sapi yang kita korbankan pun tidak layak dia mati untuk dikorbankan bagi manusia. Yesus pun adalah anak domba Allah, tidak layak karena dia tidak melakukan kesalahan, tidak melanggar kesalahan sehingga dia layak mati di atas kayu salib. Tetapi dia melakukannya untuk kita. Tetapi dia mengerjakannya untuk kita. Supaya apa? Supaya kita lewat dari hukuman dosa itu. Yang sempat katakan amin. Puji Tuhan. Saya ingin menutup dengan sebuah ilustrasi kecil dan sederhana. Ketika mungkin tahun 90-an saya mengajar di sebuah sekolah Kristen, ada seorang anak pelajar, anak laki-laki, kemungkinan dia diputusin oleh pacarnya, sehingga dia sakit hati, susah hati. Sehingga apa yang dilakukan? Dia berusaha untuk meyakinkan pacarnya itu bahwa dia mencintai teman wanitanya ini. Dia menulis di dalam sebuah surat. Dan apa yang dilakukannya? Di akhir, di bawahnya, dia melukai jempolnya supaya darahnya keluar dari jempolnya dan ditekankan pada suratnya itu untuk meyakinkan pacarnya bahwa dia betul-betul mengasihi pacarnya, mencintai pacar. Dia rela melakukan itu, menandatangani surat itu dengan jempol darahnya. Ketahuilah saudara sekalian,
Allah, yaitu Yesus, lebih daripada seorang anak pelajar tadi yang melukai jempolnya dan memberi tanda tangan di dalam suratnya yang mengatakan bahwa dia mencintai anaknya itu, anak perempuannya itu. Yesus memberikan darahnya sendiri. Yesus memberikan tubuhnya sendiri, mati di atas kayu salib, menanggung dosa, memikul dosa seluruh manusia. Itulah Paskah kita. Itulah Paskah kita dewasa ini, sehingga kita patut mengucap syukur dan bergembira. Mari, siapa di antara saudara yang belum memiliki tanda darah, tanda Paskah di dalam hidup kita, anak darah domba Allah yang sudah tercurah di Paskah, akuilah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Pasanglah tanda darah itu, bukan hanya di lambang pintu rumah kita, tapi di dalam pintu hati kita semua. Di dalam hati kita semua. Sehingga ketika ada malaikat maut atau COVID yang lewat, dia boleh lewat saja dan kita selamat. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada perayaan Paskah hari ini. Kami bergembira, kami senang Tuhan, karena ternyata Engkau menjadi domba Paskah kami yang sudah menolong kami, menolong bangsa Israel, sudah melewatkan Rahab dari bahaya malapetaka, tetapi Engkau juga menyelamatkan bangsa ini. Tuhan, Engkau juga sudah menyelamatkan kami dengan darah-Mu, darah domba Allah, domba Paskah yang sangat berharga, yang sangat mulia, sudah mati di atas kayu salib, sehingga kami boleh keberanian untuk datang menghadap hadirat Tuhan dengan penuh kemenangan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah beserta dengan umatnya. Bapa, kami berdoa khusus buat anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam rumah-rumah mereka bersekutu, mungkin juga di kamar-kamar mereka bersekutu, berdoa, lewatkanlah mereka dari virus corona, karena mereka sudah memiliki tanda darah Kristus dalam hati mereka. Lewatilah rumah-rumah anak-anakmu dimanapun berada, karena mereka sudah memiliki tanda darah Paskah di dalam rumah mereka. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah negara ini. Kami mencintai presiden, wakil presiden, para menteri, kemudian juga para anggota DPR. Juga kami berdoa buat para dokter-dokter, perawat kesehatan, dan semua orang terlibat di dalam masalah ini, supaya mesejahterakan, mensehatkan kami semua. Tuhan, tolong berkati mereka. Kami mengucap syukur. Dengan perayaan Paskah ini kami percaya pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, pernyataan Tuhan bagi jemaat-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Puji Tuhan. Amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kalau Tuhan masih memelihara kehidupan kami, Tuhan masih mengasihi setiap kehidupan kami, anak-anak Tuhan dimanapun kami berada saat pagi hari ini. Saat pagi hari ini kami mau memohon ampun atas setiap dosa kesalahan kami. Biarlah Tuhan pengampunan dan belas kasihan dari Allah Bapa di surga
senantiasa mengalir dalam kehidupan kami, terlebih melalui kebangkitan Tuhan, melalui kuasa kebangkitan-Mu, kami boleh menjadi umat-umat yang menang, kami menjadi umat-umat yang dibebaskan Tuhan. Pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur, di mana kebangkitan Tuhan telah nyata dalam kehidupan kami. Pagi hari ini juga Tuhan kami mau bersyafaat, kami berdoa khususnya buat pelayanan pekerjaan Tuhan di GPDI Orait Labora Majalaya ini. Berdoa buat hamba-Mu, Bapak Gembala kami beserta keluarga. Biarlah kekuatan, marifat, hikmat yang dari Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan, Tuhan nyatakan, sehingga hamba-hamba-Mu ini boleh tetap setia dalam pengiringan akan Engkau. Kesehatan, kekuatan senantiasa Tuhan berikan, sehingga hamba boleh tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berdoa buat anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, mata pencaharian mereka, keluarga mereka, usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan saat ini, Tuhan campur tangan senantiasa. Berdoa buat mereka yang saat ini dalam lemah tubuh mereka, dalam fisik mereka saat ini dalam kelemahan. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kuasa di dalam darah-Mu Tuhan, ada kesembuhan yang nyata pagi hari ini. Kami yakin dan percaya saat pagi hari ini Tuhan sudah menjamah umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Ayo pun berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kiranya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa ini, bukan hanya bagi bangsa ini Tuhan. Biarlah bumi juga, seluruh dunia ini merasakan kasih Tuhan, merasakan kuasa Tuhan yang begitu nyata di dalam Tuhan menghadapi wabah penyakit ini. Kami yakin dan percaya ada rencana Tuhan yang indah. Saat pagi hari ini kami berdoa, kami bersatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi bagi kami, umat-umat Tuhan di seluruh muka bumi ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Memberkati pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden beserta wakil dan kabinet-kabinet yang ada Tuhan. Kami serahkan aparat keamanan, mereka yang menegakkan hukum di bangsa ini Tuhan. Mereka yang terlibat dalam Tuhan percepatan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan memberikan hikmat kekuatan. Para dokter yang saat ini mereka bekerja lebih keras lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan menjadi sukacita buat mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini. Biarlah pengurapan Tuhan, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan tetap mengalir dalam kehidupan kami hari ini sampai Tuhan datang kali kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Glory buat Yesus. Kami bersyukur, patut kami menaikkan pujian ucapan syukur kami kepada Tuhan, bahwa Engkau yang sudah datang dalam dunia ini, bahkan Engkau yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Inilah satu kemenangan yang luar biasa. Kasih Allah yang sudah Engkau nyatakan bagi semua umat ketebusan Tuhan. Pakai kami senantiasa Tuhan untuk menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kami berada, untuk menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kami berada. Karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dengan demikian, dalam nama Allah Bapa dan Anak Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, Engkau memberkati umat ketebusan Tuhan sekarang ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Yang sepakat katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Saya ucapkan selamat pagi, selamat pulang. Haleluya.